Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guru Rin. Kali ini kita akan belajar seni budaya ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian seni lukis dan aliran atau gaya seni lukis. Hari ini kita akan belajar tentang tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah di kehidupan ini. Sama halnya seperti saat kita melukis. Nah, saat melukis juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Itulah sebabnya lukisan setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak akan ada yang begitu sama persis, karena sudut pandangnya juga berbeda. Nah, sudut pandang tersebut dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh suasana, dipengaruhi oleh letak geografis. Dalam berkarya seni lukis atau saat kita akan memulai melukis, pasti pertama kali kita harus menentukan tema lukisan tersebut. Ada beberapa tema dalam seni lukis. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan orang lain atau manusia dengan manusia lain. Yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Dan yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam, manusia dengan alam khayalan. Nah, jadi ada 6 tema dalam seni lukis. Untuk lebih jelasnya atau penjelasan lebih lanjut, silakan kamu simak penjelasan berikut ini. Tema seni lukis. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni lukis dapat digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman itu sendiri. Terkadang seniman menggunakan potret wajah dirinya sebagai objek atau subjek lukisan. Lukisan tersebut menampilkan jati diri mereka dalam perpaduan warna yang unik, seperti pelukis Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, S. Sujoyono, dan Vincent van Gogh. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. Hubungan seorang dengan orang lain bisa memberikan ide gagasan dalam menghasilkan karya. Seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kekasih, sahabat, atau orang yang ada dalam pikirannya bisa dijadikan objek lukisannya. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan karya. Alam sekitar seperti pemandangan sawah, sungai, pohon, bunga, pegunungan, hewan peliharaan, gunung, laut, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan sebagainya dapat menjadi tema bagi karya mereka. Tokoh pelukis yang sering menggunakan alam sebagai objek seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh, Dullah, Pringadi, Heng Ngantung Wakidi, dan S. Sujoyono. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang berada di sekitar kita bisa menjadi objek lukisan yang mengesankan karena memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Tokoh pelukis antara lain Barlisa Smita-Winata dan Dullah. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik itu secara sadar maupun tidak sadar seperti saat kita tidur. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni.
Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Tema ini merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman-seniman yang menghasilkan karya lukisan abstrak. Tokoh seniman lukisan dengan tema ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Lucia Hartini, dan lain-lain. Dalam berkarya seni lukis atau saat kita membuat lukisan, pasti kita memerlukan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya ini apa saja? Berikut saya sebutkan. Bahan yang kita perlukan dalam melukis yaitu kita bisa menggunakan pastel atau krayon. Kita juga bisa menggunakan cat. Cat bisa cat air, bisa cat minyak, bisa juga cat akrilik. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan kanvas. Kanvas boleh atau buku gambar biasa juga boleh. Alatnya apa saja? Alatnya adalah kuas. Lalu ada palet. Ada pisau palet untuk melukis. Bagaimana? Sudah jelas? Berikutnya teknik dalam melukis. Bahan dan media atau menggunakan bahan dan media dalam melukis akan melahirkan teknik-teknik tertentu. Jadi, dalam seni lukis ada beberapa teknik yang akan kita pelajari. Di antaranya ada 4 teknik. Yang pertama adalah melukis dengan cat air atau lukisan cat air atau disebut juga dengan akuarel. Yang kedua, mozaik. Yang ketiga, lukisan kaca. Yang keempat, lukisan batik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu simak penjelasan di video berikut ini. Yang pertama, lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang digunakan dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya transparan dan media yang digunakan adalah kertas. Yang kedua, mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan warna-warni pada media lukisan. Bahan yang digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, batu berwarna, dan lain-lain. Yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Saat ini bisa juga menggunakan cat akrilik atau menggunakan cat khusus kaca untuk melukis di gelas atau kaca. 4. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhirnya dicelup dengan larutan pewarna. Oke, semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.